Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dan dikaruniai oleh Tuhan, dengan damai sejahteranya mari kita siapkan roh, jiwa, dan tubuh kita untuk kita masuk ke hadirat-Nya untuk menikmati lawatan dan pengurapan Roh Kudus-Nya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sepanjang ibadah ini. Amin. Bersyukur atas kebaikan Tuhan, kita telah tiba di minggu pertama di bulan November ini. Kita percaya bahwa kasih Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Biarlah salam damai sejahtera buat setiap kita. Shalom, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, di mana berada, kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kita memuji muliakan nama Tuhan, sebab Dialah penebus setiap kita. Haleluya. Sama-sama kita mau memuji Tuhan, meninggikan Dia. Dia belenggu, caranya terus satu. Ku yakin, ku yakin. Yang yakin sama-sama, Dia akan ceritaku, Dia akan ceritaku. Sembuhkan sakitku. Ku yakin sama-sama, that's I believe. Ku yakin. Penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia hiduplah. Hey yeah, Dia penebusku. Sama-sama kita Dia penebusku. Caranya terus satu. Ku yakin, haleluya. Ku yakin, Dia angkat ceritaku, Dia angkat ceritaku. Sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Dan kami angkat panji tinggi bagi namamu. Ku angkat panji. Dialah menang atas maut. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia sama-sama yang di rumah katakan, Dia penebusku. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia bebaskanku. Dia bebaskanku. Ku kan bangkit. Ku kan menari menyambut kerajaanmu datang. Sama-sama yang ada di rumah katakan, Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia sama-sama. 1, 2, 3. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Haleluya. Kita percaya bahwa kasih-Nya yang sempurna di atas kayu salib ada atas hidupmu dan hidupku di siang hari ini. Mari sama-sama nyatakan kerinduanmu kepada Tuhan. Nyatakan pengagunganmu kepada Tuhan. Kami tahu bahwa kami ada di dunia ini dengan satu tujuan. Itu menjadi alatmu
menjadi perpanjangan tangan Tuhan agar dunia sekeliling kami mengenal Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu.
to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises, hallelujah to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great. For your name is great. For your name is great and worthy to be praised. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita satukan hati dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur di hari yang indah, hari yang dikuduskan oleh umat-Mu. Engkau hadir melawat kami umat-Mu Tuhan, dalam firman dan roh. Dan saatnya Engkau berfirman, urapi hamba-Mu jadi saluran berkat yang baik. Dan setiap kami yang akan mendengar firman-Mu, tuntunlah kami oleh roh-Mu, untuk kami mengerti kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu seperti benih yang ditabur di tanah yang subur, demikian firman-Mu bertumbuh dalam hidup kami. Berfirmanlah Bapa, kami umat-Mu siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, minggu ini firman Tuhan terambil dalam Bilangan pasal 33 ayat 25. Demikian bunyinya. Mereka berangkat dari Harada, lalu berkemah di Makelot. Saya ulang sekali lagi. Mereka berangkat dari Harada, lalu berkemah di Makelot. Masih berhubungan dengan tema tahunan daripada gereja kita, dari kemuliaan menuju kemuliaan. Makelot adalah tempat perkemahan yang ke-21 setelah mereka berada atau berkemah di Harada. Kata Makelot berasal dari kata kahal. Ya, ini akar katanya kahal, yang berarti atau arti dari kata kahal itu perkumpulan besar jemaat. Nah, bicara perkumpulan besar jemaat, ini bicara ibadah gereja. Rupanya Bapak Ibu Saudara sekalian, latar belakang daripada ayat ini yaitu setelah melewati Harada, minggu lalu dibahas oleh hambanya, Harada artinya tempat yang menyeramkan. Setibanya di Makelot, pola ibadah daripada umat Tuhan itu berubah. Dari ibadah di kemah-kemah, dari ibadah yang dilakukan secara kecil, keluarga demi keluarga,
menuju atau berkembang menjadi ibadah penyembahan yang diikuti oleh seluruh umat Tuhan. Jadi umat Tuhan berkumpul secara keseluruhan di Makelot ini dan mengadakan ibadah. Saya mengaplikasikannya sekarang. Setelah pandemi COVID-19 mereda, kembali kita umat Tuhan merencanakan ibadah tatap muka. Kita semua tahu, kemarin di hari ulang tahun gereja kita, di perayaan hari ulang tahun gereja kita, sudah dipublikasikan bahwa awal tahun 2022, ya, kita akan memulai ibadah tatap muka kembali. Nah, khotbah hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, dipersiapkan untuk kita bersemangat menyambut ibadah tatap muka 2022 dengan kenormalan baru tentunya, ya, dengan protokol kesehatan dan kenormalan baru. Nah, itu perlu kita semangati Bapak Ibu, kita perlu siapkan itu. Nah, untuk itu saya akan melihat di Kisah Para Rasul 2 ayat 41, 47, karena Kisah Para Rasul 2 ayat 41, 47 ini yang menggambarkan ibadah mula-mula daripada gereja perjanjian baru. Tadi kita baca bilangan 22 ayat 25 itu ibadah perjanjian lama, dan rupanya ini berkembang terus ya. Di perkembangan perjanjian baru itu ada dua macam ibadah, ibadah raya di mana semua umat berkumpul, tetapi juga ada ibadah persekutuan di rumah-rumah. Nah, kita mau melihat indahnya ibadah tatap muka dalam konteks Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Kembali saya baca firman Tuhan di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Indahnya ibadah tatap muka, persekutuan besar, perkumpulan besar umat Tuhan. Yang pertama, di sana ada pengajaran firman Tuhan. Dikatakan di ayat 42a, dikatakan, ya sekali lagi saya kutip, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Keutamaan sebuah ibadah adalah adanya firman Tuhan. Karena firman Tuhan melambangkan kehadiran Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita mesti bersikap yang benar terhadap firman Tuhan saat datang beribadah, saat kita berkumpul dalam kumpulan yang besar. Biasanya bagaimana kita bersikap mendengar firman Tuhan? Harus antusias. Jangan ngantuk, Bapak Ibu. Ya. Seringkali waktu puji-pujian begitu semangat, tiba waktunya firman Tuhan, apalagi ruangannya dingin, terus ngantuk. Kita mesti semangat, Bapak Ibu, karena firman Tuhan itu lambang kehadiran Tuhan. Menghargai firman Tuhan sama dengan menghargai, menghormati Tuhan.
Seringkali orang mengantuk. Ada satu kisah, selesai ibadah, bapak-bapak ya di pabrik rum saling bercerita, wah payah depanku itu. Loh, kenapa? Giliran dengar firman Tuhan, ngantuk dia, tidur dia. Loh, emang kamu lihat? Iyalah. Loh, kamu nggak melihat? Ada saya dengar ngoroknya keras sekali sampai aku terbangun. Loh, jadi kamu juga tidur? Nah, ini yang terjadi seringkali ketika firman diberitakan. Kita ngantuk tertidur. Sikap yang benar terhadap firman mestinya antusias Bapak Ibu. Lalu sikap yang benar terhadap firman yang lain adalah kita percaya dan mentaatinya. Karena dengan percaya dan mentaati firman Tuhan, maka iman kita akan bertumbuh. Ya, iman kita akan bertumbuh. Firman itu membawa pertumbuhan saat kita mempercayai dan mentaatinya. Ya, saya kutip Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Mazmur yang sangat terkenal. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Perhatikan ayat ini. Dimulai dengan kata berbahagialah, diakhiri dengan kata berhasil. Saudara ingin berbahagia dan berhasil? Maka firman Tuhan inilah yang menjadi kunci. Yaitu kita mesti percaya dan mentaatinya. Ya, wujud percaya dan mentaati, yaitu yang pertama dengan menyukai. Ya, menyukai firman itu. Kata pertama berbahagia, kata terakhir tadi berhasil. Kalau kita menyukai firman, maka hidup kita akan bahagia dan membawa keberhasilan. Yang kedua ada kata merenungkannya siang dan malam. Ingin berbahagia? Ingin berhasil? Ya. Percaya dan taati firman Tuhan. Wujudnya menyukai firman, merenungkannya, dan melakukannya. Nah, kata merenungkan Bapak Ibu dalam Alkitab tentang firman Tuhan itu ada 3 kata. Yang pertama memakai kata sikah. Sikah itu artinya memenuhi pikiran kita. Ya, seperti kalau saya gambarkan seperti orang sedang jatuh cinta dulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, lagi apa aja, ingat, pikirkan, memikirkan terus, memikirkan orang yang dicintainya. Nah, kata sikah ini kita memikirkan terus firman Tuhan. Apa saja nyambungnya firman Tuhan. Sehingga pikirannya itu dipenuhi oleh firman. Lalu kata merenungkan yang kedua itu pakai kata asli haga. Nah, kata haga itu memperkatakan. Kalau tadi merenungkan, ini memperkatakan. Mengapa memperkatakan? Merenungkan, memenuhi pikiran kita. Sehingga akhirnya hati dan kepikiran kita terkonek. Dan akhirnya itu nyata dalam set tindakan yang harus kita ambil. Lalu yang kedua memperkatakan. Kenapa perlu memperkatakan? Karena firman itu adalah firman yang mencipta. Kalau kita suka memperkatakan firman, maka kehidupanmu adalah membuktikan firman itu. Ada pujian yang mengatakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Hidupku menggenapi firman. Kenapa? Karena firman itu kita perkatakan, firman itu terus
nyata dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kita mesti berhati-hati dengan perkataan kita, jangan sembarangan berkata. Ya, dalam camp pria sejati itu ada statement seorang pria itu haruslah seperti Kristus dengan firman-Nya. Pria dan perkataannya haruslah seperti Kristus dengan firman-Nya. Jadi perkatakan yang baik kepada istrimu, perkatakan yang baik kepada anak-anakmu, maksudnya perkatakan firman. Ya, sehingga tercipta hal-hal yang baik. Kita perkatakan yang baik, itu terjadi kebaikan. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, merenungkan itu berarti memakai kata higayon, yang berarti menyanyikan atau memazmurkan firman. Kalau kita memuji Tuhan, yang kita nyanyikan, kita lakukan itu firman Tuhan. Misalnya, ya firman Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, dan seterusnya. Di dalam ibadah yang bersatu, firman Tuhan diberitakan. Indahnya ibadah tatap muka di mana kita berkumpul, firman Tuhan itu diberitakan secara langsung, sehingga kita bisa menangkap dengan lebih jelas. Dan di sana firman Tuhan disertai dengan hadirat Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, indahnya ibadah kumpulan tatap muka bersama dalam kumpulan umat, yaitu adanya perjamuan suci. Ya, dikatakan di sana di ayat yang ke-42b, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Memecahkan roti dan berdoa di sini adalah bicara tentang perjamuan kudus. Dalam ibadah raya, kumpulan besar, kita menerima perjamuan kudus. Di gereja kita 1 bulan 1 kali ya. Nah, perjamuan kudus itu kita lakukan untuk mengingat karya penebusan Kristus atas hidup kita. Ini mesti kita pahami, kata perjamuan itu berarti makan bersama. Ya, bukan makan sendiri-sendiri. Perjamuan itu makan bersama. Makanya ya perlu adanya kehadiran bersama. Memang selama pandemi ya kita juga melayani secara online, tetapi sebetulnya perjamuan kudus itu mestinya ada kehadiran bersama. Secara online pun seharusnya dilaksanakannya dalam bentuk kumpulan beberapa orang, karena perjamuan tidak mungkin makan sendiri. Ya, tapi mesti ada beberapa orang kumpulan bersama. 1 Korintus 10 ayat 16-17 mengatakan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Ayat 17 yang menjadi pokok penekanan saya. Karena roti adalah satu. Ya. Maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Kita mesti bersatu, Bapak Ibu. Ngumpul. Ya, bersatu. Ini juga seharusnya perjamuan kudus itu dilaksanakan dengan roti yang satu. Bukan yang sudah terpecah, sudah sendiri-sendiri banyak, kumpulan banyak gitu ya. Atau pakai hosti gitu ya. Seharusnya kalau kita lihat letter snack di sini, itu roti yang satu yang nanti dipecah-pecah, dipotong-potong. Seharusnya demikian. Mungkin nanti kita akan melaksanakan dengan demikian, ya.
roti yang satu, lalu kita potong-potong, kita makan, supaya kita bisa lebih menghayati pengertian ini. Karena roti itu melambangkan tubuh Kristus yang satu. Bukan banyak tubuhnya, tubuhnya satu. Oleh sebab itu perlu kehadiran, ya, supaya lebih dihayati. Dan airnya juga mestinya adalah sari buah anggur. Sebisa-bisanya harus diusahakan sari buah anggur yang melambangkan darah Kristus. Ada yang berkata, itu kan cuma perlambang, Pak. Bolehlah diganti sirup, bolehlah diganti teh. Ya, saya tidak mengatakan tidak boleh, tetapi saya mengarahkan umat untuk sebisa-bisanya mengadakan perjamuan kudus itu dengan sari buah anggur. Ya, supaya kita bisa lebih menghayatinya. Kita usahakan sedemikian rupa. Tetapi poinnya di sini indahnya adalah persekutuan itu kita mengingat sengsara Tuhan, dan kebersamaan itu mengingatkan kita kepada peristiwa penebusan Kristus. Ya, saat Yesus memimpin perjamuan kudus di perjamuan Paskah, dia memecah-mecah roti dan menuang anggur dan membagikan kepada murid-muridnya. Dan berkata, ini semua akan dilakukan setiap kali engkau mengingat akan aku. Ya, roti adalah lambang tubuh Kristus yang terpecah-pecah. Anggur adalah lambang darah Kristus yang dicurahkan. Ini yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang ketiga, indahnya ibadah dalam kumpulan besar umat Tuhan adalah pernyataan kuasa dalam mukjizat. Ayat 43 mengatakan, maka ketakutanlah mereka semua. Sebetulnya kata ketakutan ini mereka takjub. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dalam pelayanan Yesus dalam pelayanan Yesus selama di dunia, dia mengerjakan 3 hal. Ya. 1, dia selalu mengajar firman Tuhan. Yang kedua, dia selalu menyembuhkan orang yang sakit. Dan yang ketiga, dia selalu mengusir roh-roh jahat. Dan dalam ketiga pelayanannya ini, dia selalu disertai kuasa dan tanda mukjizat. Nah, saya yakin percaya dalam ibadah kumpulan besar itulah hadirat Tuhan dinyatakan, kuasa Tuhan dinyatakan, dan terjadi tanda-tanda dan mukjizat. Firman yang disampaikan penuh kuasa. Yang sakit beroleh kesembuhan, ada kesembuhan. Ya, yang terikat oleh kuasa roh jahat dibebaskan. Oleh sebab itu, kalau saya memimpin gereja, saya selalu membuat momen-momen khusus. Ya, saya teringat ketika masih melayani di Kalimantan Barat, 3 bulan sekali saya buat KKR kesembuhan. Dan selalu terjadi kesembuhan dan kuasa Tuhan dinyatakan. Ya, yang lemah dikuatkan. Yang terikat kuasa gelap dibebaskan. Yang terikat kebiasaan-kebiasaan yang buruk dibebaskan. Dan nama Tuhan dimuliakan. Dan akhirnya banyak mereka menjadi takjub dan memberi diri menjadi percaya untuk dibaptiskan. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Indahnya ibadah tatap muka berkumpul bersama. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam ibadah tatap muka dan kumpulan bersama ada perjamuan kasih. Ayat 44-46 saya baca sekali lagi, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat 44-45 ini adalah praktek kasih dalam hidup sehari-hari daripada umat Tuhan. Tapi ayat 46 ini adalah perjamuan kasih yang dilakukan
di gereja setelah ibadah. Ya. Jadi di ayat 46, dengan bertekun dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Mereka memecahkan roti. Di rumah masing-masing ini dipersiapkan dari rumah masing-masing secara bergilir. Dan kemudian mereka makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati setelah ibadah. Nah, jadi jemaat mula-mula setelah ibadah selesai biasanya umat Tuhan makan bersama, ya makanan ya bersama-sama mereka makan, baik di gereja maupun di persekutuan juga demikian. Ini Alkitabiah Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, gereja-gereja Korea biasa mempraktekkan itu sampai sekarang. Saya masih ingat ketika saya melayani di Australia, saya bersama tim di beberapa kota, di Sydney, di Melbourne, di Perth, dan beberapa kali kami ibadah di gereja. Ternyata gerejanya ini gereja komunitas Korea, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, gereja komunitas Korea itu setiap kali selesai ibadah mereka makan bersama. Ya, menu sarapan pagi, makan bubur. Nah, sambil berbincang dan mendoakan dan mengetahui kabar satu dengan yang lain. Setelah mereka makan bersama, mereka nggak pulang. Sebagian besar dari mereka memperhatikan siapa yang nggak hadir hari itu, lalu dikunjungi hari itu, dicari tahu. Ya, jadi mereka sahabat bagi Tuhan itu seperti itu. Ya, ini baik sekali. Ya, biarlah ini juga terjadi di tempat kita. Ya, ada perjamuan kasih, ada saling memperhatikan, ya dengan sukacita dan tulus hati. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ibadah besar, kumpulan umat Tuhan berkumpul bersama, ada pujian penyembahan dinaikkan. Di ayat 47 ayat terakhir, sambil memuji Tuhan. Nah, kata sambil itu bukan berarti sambilan begitu, tidak. Artinya sebuah ibadah itu yang utama itu adalah firman Tuhan, karena memang firman Tuhan itu melambangkan kehadiran Tuhan. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah pujian penyembahan. Mazmur 50 ayat 14, ya, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Pujian penyembahan adalah bagian dari kita memberi kepada Tuhan. Bagian Tuhan memberi kepada kita, yaitu firman Tuhan. Bagian kita memberi kepada Tuhan, yaitu pujian penyembahan kita. Oleh sebab itu, jangan datang terlambat. Gunakan waktu yang tepat untuk kita memuji menyembah Tuhan. Jangan hanya mau firman-Nya, tapi kita melalaikan bagian kita. Kita beri bagian kita. Sembah Tuhan, puji Tuhan. Ya, sehingga kita mendapat berkat firman Tuhan. Ibadah itu pusatnya adalah Tuhan. Jadi sebetulnya dalam memuji menyembah Tuhan ini penting. Ya, dalam memuji menyembah Tuhan kita utamakan Tuhan. Sebetulnya hati kita tidak penting. Yang penting hatinya Tuhan senang. Karena ibadah itu pusatnya Tuhan. Jadi ya, jangan alasan, wah musiknya kurang lah, ini kan itu dan sebagainya. Enggak. Kalau kita mengutamakan Tuhan, kita menyanyi dengan antusias. Kita memuji menyembah dengan antusias. Ya, karena kita tahu kita sedang mengutamakan Tuhan. Beri pujian penyembahan kita yang terbaik. Mazmur 95 ayat 6 dan 7 mengatakan, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Jadi, ujian penyembahan itu juga wujud ya ketaatan kita kepada Tuhan. Penyembahan kita sujud menyembah kepada Tuhan. Tetapi juga wujud keintiman kita dengan Tuhan. Orang bisa memuji karena kebesaran-kebesaran Tuhan. Mengenal sifat-sifat karakter Tuhan. Tetapi orang tidak bisa menyembah kalau dia tidak intim dengan Tuhan. Maka digambarkan di sini, ya kitalah umat gembalaannya.
Daud menyebut Tuhan adalah gembalaku. Ya. Saat kita bisa memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan karena pengenalan dengan Tuhan, ya, maka kita akan bisa menyembah kepada Tuhan. Tahapannya itu mendekat, mengenal, intim. Maka kita bisa menyembah kepada Tuhan. Jadi unsur mendekat, mengapa kita perlu ibadah tatap muka juga? Ya, karena dari unsur mendekat itu kita akan bisa mengenal lebih lagi dan akhirnya intim dan menyembah Tuhan. Jemaat Tuhan, Tuhan memberi 3 tugas kepada malaikat-malaikatnya. Yang pertama, warrior, tugas berperang melawan kuasa gelap. Yang kedua, waiter, tugas melayani. Dan yang ketiga, worshiper, tugas untuk menyembah Tuhan. Warrior, panglimanya malaikat Mikael. Waiters, panglimanya malaikat Gabriel. Worshiper, panglimanya Lucifer. Tapi Lucifer jatuh dalam dosa, ingin merebut kemuliaan Tuhan. Maka worshiper itu digantikan oleh umat Tuhan, gerejanya. Dan ini ada di ibadah, di mana umat Tuhan berkumpul dalam kumpulan yang besar, di ibadah minggu, ibadah tatap muka. Semasa pandemi kita beribadah secara virtual, karena memang kondisinya sedang demikian, masa yang sulit, masa yang mengerikan. Tetapi ketika pandemi sudah mulai berangsur lewat, kita mesti kembali mengusahakan ibadah tatap muka, tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat, yang sesuai dengan anjuran pemerintah. Mengapa? Karena ibadah secara virtual, kelima hal yang saya urai tadi di atas, indahnya ibadah tatap muka itu tidak bisa kita nikmati secara maksimal. Ada kalanya umat Tuhan tidak bisa menikmati ibadah, ya, indahnya ibadah dan berkat-berkatnya secara maksimal itu saat mereka ada di dalam pembuangan di Babel. Ya, mereka rindu Yerusalem, tetapi ketika Tuhan mengizinkan umat Tuhan kembali lagi ke Yerusalem, mereka bersemangat, berantusias luar biasa, ya, membangun kembali kota Yerusalem, membangun bait Allah, dan membangun ibadah mereka. Maka mari sambut dengan penuh antusias. Siapkan diri kita. Nanti pengurus mempersiapkan fasilitasnya. Kita mempersiapkan hati kita mulai dari sekarang. Ikuti info-infonya supaya kita bisa mengikutinya dengan baik. Tuhan bisa mengirim utusan-utusannya. Tetapi mengapa dia datang sendiri? Maksudnya Yesus Kristus. Bahkan dia mati di kayu salib untuk melaksanakan misinya itu. Karena Tuhan merindukan perjumpaan. Tuhan mau manusia memahami dia. Dan itu kita bisa juga tangkap melalui ibadah raya, di mana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Penuhi hatiku. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu.
bawaku dekat dalam hatimu. Ku rindu mendengar suaramu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Dalam hadirat-Mu Tuhan, Roh-Mu bekerja, firman-Mu dinyatakan, kasih-Mu dinyatakan. Oh syukur, terima kasih kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu, indahnya hadirat-Mu. Haleluya. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat
menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami rindu selalu Tuhan bersekutu dengan-Mu. Terima kasih, melalui masa-masa pandemi Tuhan menjaga kami dalam hadirat-Mu melalui ibadah online yang ada. Dan kami bersyukur Engkau berkarya melalui pemerintah kami sehingga pandemi dapat berangsur-angsur diatasi. Kami mau menyambut baik ini dengan mempersiapkan diri untuk ibadah tatap muka di awal tahun nanti. Dengan kami mempersiapkan sebaik-baiknya sesuai protokol kesehatan yang pemerintah terapkan. Kami menyambut dengan sukacita kebaikan-kebaikan Allah, kebaikan-kebaikan ketika kami ada di hadirat Tuhan bersama, sehingga kami bertumbuh dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Teguhkan jemaat-Mu, iman jemaat-Mu, gereja Isa Al-Masih TPI GLS untuk mempersiapkan ibadah tatap muka di awal tahun yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Shalom. Haleluya, kita semua telah diberkati. Terima kasih buat hambanya yang telah menyampaikan kepada firman Tuhan. Dan di saat siang hari ini kita bersyukur. Dan sebelum kita mendengarkan pengumuman, kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih buat firman yang begitu indah yang Tuhan berikan untuk kami. Dan saat ini sebagai ungkapan syukur kami akan membawa persembahan kami Tuhan. Ini ungkapan syukur, ucapan syukur yang kami ingin berikan. Bukan karena kebaikan kami, tapi sungguh karena Engkau begitu baik dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini persembahan kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara bisa melakukan persembahan via transfer di GIA TPI GLS, rekening BCA 4133989989. Sekali lagi 4133989989 atas nama GIA Kelapa Gading. Dan Bapak Ibu Saudara, sambil kita memberikan persembahan, ada pengumuman yang saya sampaikan. Yang pertama, kami mengundang terus Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama doa pagi Bapak Ibu Saudara setiap hari Sabtu jam 6 pagi via Zoom. Dan untuk pengumuman yang lainnya, Bapak Ibu Saudara bisa melihat di layar monitor. Dan mohon diperhatikan sama-sama bagi kita semua agar kita tahu untuk rencana-rencana ke depannya dan program-program yang gereja ini lakukan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Kita akan menerima doa berkat dari Bapak Gembala. Kita bersyukur hari ini Tuhan melawat kita melalui pujian, kesaksian, dan firman serta lawatan Tuhan atas saudara. Mari kita akan akhiri ibadah ini dengan pengucapan syukur dan tetap berfokus kepada Dia agar perkenanan Tuhan senantiasa mengalir dalam setiap bagian hidup saudara jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas lawatan Tuhan hari ini. Biarlah apa yang kami dengar dari firman-Mu mampukan untuk kami melakukan dengan setia, agar kami berkenan kepada Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, dan kehadiran kami di sekeliling kami boleh menjadi saluran berkat bagi mereka. Hidup kami dilayakkan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati untuk seluruh tim mitra layan. Tuhan juga memberkati seluruh jemaat Tuhan yang dilayani pada hari ini. Dan mari Tuhan, kiranya Engkau terus berkarya, sehingga di dalam Tuhan apapun yang kami kerjakan
dibuat Tuhan menjadi berhasil. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Tuhan selalu ada bagi kami, menjadi gembala agung kami, yang tidak meninggalkan kami, tapi yang senantiasa membawa kami, menuntun kami kepada rumput yang hijau, kepada air yang tenang, dan Engkau memberikan kelegaan bagi kami. Bapa di surga, layakkan kami menerima berkat-Mu. Itulah sebabnya kami buka hati kami angkat tangan kami, dan mari Tuhan berkenan untuk menyempurnakan berkat-Mu atas kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikaruniai oleh Tuhan, kita menerima berkat-Nya dengan mengucap syukur. Tuhan memberkatimu dan Tuhan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan Tuhan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan Tuhan memberikanmu damai sejahtera. Terimalah berkat besar ini dengan rasa hormat dan ucapan syukur. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, nama di atas segala nama. Terimalah berkat-Nya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang agung. Amin. Selesai, ibadah kita telah selesai. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati, tetap sehat dan tetap setia dalam Tuhan.